Kalau yang di video-video itu yang kayak hantu bisa direkam, itu tuh bohong. Oh itu jadi Gue mau klarifikasi ya di sini tuh. Emang benar-benar nggak bisa. Dan yang bisa lihat itu emang benar-benar yang emang bisa lihat. Kalau pakai kamera pun nggak bisa. Halo, selamat datang di ruang eksekusi malam Jumat. Kali ini kita mau kembali ke cerita mistis lagi dalam agenda kita ya, malam Jumat. Nah, di sini ada yang mau cerita tentang pengalaman horornya, mistisnya ya. Coba bisa dikenalin dengan Mbak siapa? Septina. Gua harus Katanya ini punya teman, tapi temennya itu nggak nyata, sangat gaib, beda dunia. Langsung aja kita dengerin. Jadi gue tuh awal mula kenal dia dari SMK. Terus itu gue sama sekali belum bisa lihat. Nah, jadi awalnya tuh dari mimpinya itu dalam kelas. Pertama mimpi itu tuh mimpi kalau bakal tepat hari Senin, di mimpi gue tuh bakal ada kesurupan massal di sekolah. Nah, kebangun tuh. Terus seminggu dari gue mimpi, Seninnya emang pas banget hari Senin pas lagi upacara, persis kayak di mimpi gue kejadian kesurupan massal. Kalau emang pernah lihat beritanya SMK 1 Kota Bumi itu pernah kesurupan massal, masuk berita kok. Dari situ biasa aja kan, mungkin emang kebetulan doang. Setelah dari situ mimpi itu kayak dikejar kuntilanak nggak sih di dalam kelas. Ternyata kuntilanak itu punya anak. Nah, emang sosok kuntilanak itu tuh sebenarnya emang penunggu di sana. Penunggu di kelas lo itu? Bukan. Jadi kelas kita orang tuh kayak lorong gitu ya, ada tampaknya. Terus sebelah kanan itu ada kamar mandi yang ditutup. Emang nggak boleh sama sekali dibuka sampai sekarang. Nah, di situ tuh pernah ada kejadian, jadi cewek yang hamil duluan ngegugurin. Iya, tapi nggak meninggal. Dia ngegugurin itu nggak meninggal, terus gantung diri. Yang perempuan itu di kamar mandi tersebut. Iya. Nah, jadi anaknya itu cantik kok, nggak apa ya, mukanya tuh nggak rusak, bagus gitu. Namanya itu Cantika. Tapi udah beberapa bulan ini nggak pernah nongol, nggak pernah datang ke gue lagi gitu. Biasanya ikut terus. Biasanya ikut. Kalau di rumah gue yang lama. Yang sering ikut lu itu yang anaknya tersebut. Itu udah nggak ngikut lagi dari gua pindah ke sini. Pas pindah rumah ke sini tahun berapa? Baru bulan berapa ya? Baru beberapa bulan. Jadi di rumah sebelumnya itu masih. Iya, masih. Dia kalau datang kayak gimana gitu? Ngobrol sih biasa, tapi dia tuh nggak bisa ngomong. Jadi ngomongnya pakai isyarat. Kayak cuman dia ngedipin mata gitu, gerakin tangan gitu. Tapi emang bisu, bener-bener bisu. Itu kalau ngobrol tuh kayak dalam artian kayak apa? Kayak mau nunjukin misalnya ada kelakuan gue yang nggak enak gitu ya. Terus dia pasti ikutin. Dan ikutin itu dianya nakal, nggak baik-baik ke gue gitu. Kayak dulu pernah gue punya mantan. Terus jadi gue ceritain mantan ya. Terus lagi jalan bareng tuh. Mungkin dia punya firasat kalau mantan gue tuh emang nggak baik ya. Jadi kayak dibuatnya nggak nyaman loh, kita berdua ini dibuat dia nggak nyaman dengan diusik-usilin gitu. Kan mantan gue nggak tahu kalau gue bisa ngeliat itu kan. Jadi kayak risih loh, lu tuh kenapa sih ngomong sendiri gitu kan. Oh, jadi kalau lagi berdua itu kayak lu lagi ngobrol sama Cantika itu? Iya, kadang gini loh, nggak terkenali kan. Kalau kita mau ngomong ya, kita tuh nggak mau ngejawabin, tapi kayak spontan gitu loh ngejawabinnya. Kayak gitu. Jadi kayak benar-benar temen nyata gitu ya? Iya, nonton bareng kayak gitu. Jadi pernah nonton bareng? Pernah. Kayak gue tuh nggak pernah buka di YouTube itu tentang Barbie gitu ya, kartun-kartun kayak gitu. Nggak pernah itu. Terus gue tuh baru sembuh sakit kemarin itu nonton bareng dia. Nggak sadar. Pas kayak gimana ya? Pas kita ngeliat handphone gitu, kayak baru bangun tidur, tapi pas dilihat di pencarian tuh kok kapan sih gue nyari ini gitu loh. Gitu. Emaknya nggak ini, ibunya maksudnya?
nggak pernah datang lagi. Ibunya nggak Tapi ngasih sempat. Enggak, benar-benar nggak datang lagi semenjak gue lulus SMK ibunya. Jadi pas masih sekolah itu ibunya sering datang juga gitu. Iya, tapi kan kalau dulu kan lewat mimpi ya. Gue tuh baru-baru bisa lihat ini waktu udah kuliah ini. Sampai sekarang masih bisa. Masih. Dan gue pun tahu di belakang orang tuh ada apa. Jadi semenjak kita ngomongin ini dia mulai datang ya. Dia ada. Enggak, karena mungkin orang nggak tahu ya, mungkin itu ikut atau emang udah Yang lo lihat apa? Yang lo lihat dari belakang kita ini apa gitu? Gede, terus gede tinggi, warna hitam kayak gimana ya bentuknya? Di gua apa di dia? Di orang berdua. Dan itu kayak menutup loh, kayak menutup. Itu yang jaga kita apa gimana? Nggak tahu gue sih jaga atau enggaknya, soalnya di sini yang gue lihat cuma itu doang. Gua ngeri juga. Baru apa? Tadi belum ada tadi mah. Pas gua datang, Dari datang. Dari datang udah ada. Datang. Oh, bawaan jalan mungkin ya. berarti kita boti, berarti pantas tadi motor gua berat. Waduh. Yang dengan Cantika itu kayak apa, kayak ada momen-momen yang gimana gitu nggak enak dalam hidup lo sama Cantika itu? Enggak sih, kadang gitu tuh nyebelin. Nyebelinnya dalam kayak gimana tuh? Kayak gimana ya, gue tuh nggak pengen main, kayak misalnya lo tau lah kalau kita lagi galau gitu kan, nggak pengen diganggu terus diganggu gitu loh. Kadang emosi sih kayak gitu. Nah kalau kita lagi emosi kayak gitu dia tuh hilang. Dia ngilang gitu. Iya hilang, pergi. Nanti kalau di saat mood kita udah baik lagi dia datang lagi. Benar-benar nggak takut tapi lo. Enggak, asalnya dia nggak serem. Nah, jadi pas enggak kan itu pas lo dia datang itu kan di SMK. Jadi kayak di SMK itu kayak dia nunjukin gimananya gitu. Oh jadi mimpinya belum gue ceritain ya. Jadi mimpinya itu ada anak kecil dari arah kamar mandi itu masuk ke kelas gue. Tapi kelas gue tuh rame gitu, posisinya lagi belajar di mimpi gue itu. Terus dia tuh tiba-tiba nyamperin gue. Gue ngeliat anaknya tuh apa ya, cantik gitu, pakai celana pendek segini, pakai kaos warna putih, sampai sekarang pun masih pakai itu. Nah terus dia duduk di samping gua, tapi yang anehnya teman-teman di samping sekeliling gua ini nggak ada bisa lihat dia loh. Jadi cuman gua yang bisa lihat. Jadi lu sama itu manusia atau awalnya? Awalnya itu pas di mimpi tapi Iya kan, pas di mimpi. Nah gua tuh nggak tahu kalau dia selama ini ngikut ya. Nah pas gua udah kebuka mata batin mungkin ya kalau bahasanya itu gue baru tahu kalau dia emang ikut selalu sama gue sejak gue dari mimpi itu sampai sekarang. Tapi ya udah nggak nongol lagi kalau sekarang, nggak tahu kenapa. Dia lupa jejaknya. Dia pulang ke rumah. Udah berapa kali emang pindah rumahnya dia masih ngikutin itu? Ya kan dari gue kota bumi. Dulu di kota bumi masih ngikut, terus kenapa? Terus pindah ke Moratai kan. Yang gue udah bisa lihat itu kan di Moratai. Nah terus gue pindah ke sini tuh dia udah nggak ikut lagi. Di Morotai masih Pas di Maruta dia masih ikut. masih ada. Masih. Terus yang gue lihat cuma kayak di Maruta itu cuma hanya Cantika itu doang, apa ada sosok yang lain? Aduh gue nggak bisa ceritain yang itu ya, soalnya yang itu terlalu agresif bagi gue. Nah awal gue bisa ngeliat itu awalnya di rumah itu. Di rumah. Dan sosok yang nunggu rumah itu. Jadi nggak usah dilanjutin ya. jadi Kayaknya gue jadi nanti aja gitu di gimana gitu ya. nanti aja biar penasaran. Selain berteman sama hantu ada lagi nggak cerita-cerita yang menurut lo nggak membahayakan diri lo? yang ringan-ringan itu tadi? Jadi Cuma komunikasi gitu ya. Iya. Ya, Ngeliat gitu. Kayak ya bisa sih kalau komunikasi, cuman kalau kita komunikasi harus emang ada orang-orang yang bisa ngebawanya loh. Jadi kalau kayak berkomunikasi tuh nggak posisi lo sadar gitu? Enggak. Tapi kadang ada juga kayak kita cuma ngelihat gitu. Kita ngelihat dia terus dia ngelihat kita, kayak kita tahu gitu ceritanya gimana gitu. seumpama lu lewat nih, terus kalau di situ ada lu lihat gitu. Iya, gue ngelihat. Jadi dia kayak lo tahu cerita dia sampai jadi begitu gitu. Enggak gitu. Enggak Gimana, terlalu gimana, gitu. gimana? Enggak terlalu gitu. Kayak ceritanya dia tuh kayak sekedar meninggalnya kenapa gitu. Meninggalnya kenapa. Terus tapi masalahnya nggak mendetail. Yang gue tahu misalnya kayaknya dia tuh kecelakaan loh di sini. Oh dia tuh ada masalah ini gitu. Gitu. Jadi kan misalnya sempat nih lu lewat jalan yang mana gitu kan, terus ada bekas kecelakaan gitu, lu tahu di situ. Iya gue tahu. Ada yang gue tahu terus ada yang enggak. Kan mereka tuh nggak semuanya membuka. Iya. Gue masih mikirin yang di belakang gue ini. Iya. Jadi takut gua. Masih juga nih sampai sekarang. Masih. Ali. Siapa ya?
Kayaknya aman-aman aja gue hidup kok sejak ada ini gue mikirin. Gila. Gede lagi. Sosoknya gimana sih? Gede tinggi kayak gimana ya? Waduh. Kalau bahasa orang itu gue sih nggak tahu namanya, Kayak cuman genderuwo nah gitu lah iya, gitu ya. tapi dia tuh kalau genderuwo kan kayak berbulu gitu ya. Ah. Kalau dia enggak, kayak cuman hitam, emang bener pure kulit hitam. Utuh manusia tahu. Padahal gue gak pernah ke negro loh cuy. Apakah ini? Ini kan datang dari mana ini? mulai gelisah ya. Gue Pulangnya jauh kayaknya. mikir gue pulang sendiri nanti anjir dari rumah lo. Ya nggak apa-apa. Jadi Boncengan. ngikut kita orang berdua apa memang salah satu dari kita orang yang ngebawa Bisa gitu? nggak ditanya? Nggak tahu sih, soalnya yang pas orang datang itu emang bener-bener ada gitu. Dari pertama dia orang nyampe. Sekarang yang dia itu berada di belakang gua atau di belakang Pas di tengah-tengah pasti posisi gitar. gua berarti gitu. Iya kan? Oh, udah aman-aman aja. Ces. Gua kasih kopi lagi. Kita nggak ganggu. Jangan aja dia mau masuk lagi kan. Enggak. Enggak kan, aman-aman aja kan, dia diem aja kan. Tapi yang kayak gitu tuh kita nggak tahu ya, soalnya ada yang jahil, ada yang enggak. Biasanya kalau jahil-jahilnya yang kayak gitu tuh cuman ya kayak Kayak jahil tuh kayak dalam kata apa kayak di jahilnya? misalnya lu jalan nih, tiba-tiba jatuh nggak ada sebab, kayak gitu. Pernah nggak sih? Iya. Kalau gue sih nggak pernah. Kalau gua dulu Selandung sih- iya sih. Ada ya di rumah, jadi di Untung Heeh. itu kan ada pas banget kita baru turun dari flyover, ada rumah yang agak gede, lu tau nggak sih? Rumahnya Yola dulu jadi showroom, tapi sekarang udah pindah nggak di situ lagi. Di situ tuh ternyata katanya dulu kayak bekas apa sih Belanda gitu. Nah tapi kalau gua masuk ke sana emang pure banget, rame kayak anak-anak kecil gitu. Tapi bukan orang Indonesia, emang bener-bener bukan orang Indonesia yang gua lihat, kayak orang luar lah, campur tapi bukan kayak orang Belanda Jadi doang. itu yang lo lihat tuh kayak aktivitas di dalam rumah tersebut. Iya, tapi mereka tuh ada yang beraktivitas, ada yang cuma diem. Jadi gue tuh lewat ya. Kalau kita lewat jalan normal sih, kalau kita nggak ngeliat biasa aja ya kita jalan, tumbur-tumbur aja gitu kan. Kalau itu gue tuh sampai nyamping dan gue tuh jalan harus, dan ini kaki gue tuh harus gini jalannya. Jalan harus nyamping gitu. Iya, biar nggak kena mereka. Itu pun kalau gue kena nyenggol itu sakit. Ngerasa. Kalunya gitu Ngerasa. kayak- Iya, kayak tabrakan gua sama sakit, manusia iya. gitu. Oh, jadi kan pernah yang waktu itu gua nemenin lu ke tempat saudara lu yang kita lewat Di jembatan Karanganyar. Tegalega itu yang Iya. sering jadi kecelakaan tuh kayak gimana itu? Nah kalau itu kan Beneran ada bertebaran apa, Mbak? ya. Maksudnya bertebaran gimana? Di situ Rame, beneran iya. bekas ada kecelakaan nggak? Iya. Ada nggak sebenarnya di situ? Gue nggak tahu sih ya realnya ada, cuman tapi gue tuh ngeliat di situ tuh ada cewek yang emang kecelakaan. Tapi dia tuh bukan apa ya, bukan kecelakaannya tuh bukan kayak jatuh sendiri gitu, kayak dibuat, kayak ada yang ngebuat gitu. Oke, udah direncanakan gitu lah. Dibegal lah Ah. ibaratnya lah kayak gitu. Terus dia tuh sampai sekarang tuh kayak nggak tenang. Jadi setiap ada orang yang lewat sana sebelum maghrib atau enggak sudah ngedeketin maghrib pasti jatuh, walaupun dia nggak parah tapi pasti jatuh. Itu di mana itu? Di turunan di Tegalega, sih, Natal Tegalega sih. ya? Oh, Tegalega Natar. Jembatan itu. Dari Karanganyar itu. Itu kan memang sih kalau beritanya kan sering kecelakaan. Sering ya. Terus Jadi kalau- waktu lewat situ tuh kan Nah, gua bawa kalau- motor tuh. Tuh gua ngelindusin orang nggak sih di situ? iya, kan di situ tuh jadi bertebaran. Ini kan jembatan ya, ini tuh jembatan dua. Kan yang sebelah sini ada yang rusak tuh. Nah gue tuh ngeliat ada bekas tali, bekas gantung diri gitu. Di situ. Heeh, tali di situ. Ada di jembatannya itu. Terus waktu kita dua Rusdi lewat, itu tuh Rusdi tuh ngegiles kaki cowok. Gila. Gua nggak minta maaf lagi kan. Kaki cowok itu. Itu kalau kayak gitu gimana sih? Dia ngerasa nggak sakit nggak gitu? Iya, ada yang teriak, ada yang enggak. Wah. Tapi nggak ngikutin kita, nggak dendam. Kalau gue sih, kalau gue ya Yang pasti lo lihat kalau dari gua pas lewat- Rusdi lewat itu. Kan dia lewat tuh kan, kan ngelindus kan. Nah, sudah dari itu gimana? ya nggak apa-apa, tapi dia tuh bakal ikut ke orang yang emang tahu dia ada di dekat dia gitu. Oh jadi karena gua nggak tahu gitu dia nggak mau ngikut ya? Ya mungkin Dapat nggak dia dianggap terus? nggak ikut loh. Jadi posisinya pas gue balik dari sana tuh emang ada yang ikut satu, tapi dia nggak lama. Itu dia ngikut lo ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain, cuman masuk rumah ya, masuk rumah.
kadang gue nggak ngerasa nggak nyaman. Kalau gue tuh orangnya gini, kalau gue tuh takut gue nangis dan nggak keluar sedikit pun suara. Jadi kayak nggak sadar loh. Jadi orang mau ngomong apapun sama gue tuh kayak nggak kedengeran apa-apa gitu, karena udah mungkin terlalu takut ya, kayak gitu. Gitu cuy. Jadi sebenarnya banyak yang serem ya. Gue pengen juga kayaknya, biar gue bisa tahu belakang gue apa. Pengen sih bisa lihat. Kalau misalkan lu bisa nggak sih kayak buka-buka mata batin gitu? Nggak bisa, karena punya gue waktu itu emang nggak dibuat. Kayak emang Apa emang aduh ada nggak bisa nyeritain di sini ya, pokoknya ini yang partnya ini nggak bisa gue ceritain gimana prosesnya kebuka. Soalnya nggak ada orang gitu ya. Kebuka. Nanti malamnya itu sendiri. emang ada keluarga lo yang bisa ngelihat atau Turunan ini. Emang ada. Emang ada. Emang ada. Kakak gue yang pertama bisa. Oh berarti memang ada turunan. Ada turunannya. Gue suruh tanya bokap gue lah, turunan siapa yang bisa. Gue suruh lihat mungkin di belakang gue. Tapi Itu yang lu mimpi-mimpi kayak dalam mimpi itu emang dari kecil apa pas dari SMK itu lah? Cuma dari SMK itu aja. Jadi sebelumnya lu nggak ngerasain kayak gitu kan? Enggak. Tapi sekarang udah mulai terbiasa lah ya. Yang pertama kali lu pindah ke sini yang lu lihat dari sosok rumah ini ada atau Enggak. enggak? Enggak. Enggak ada. Oh, jadi Makanya gue berani masuk. Oh berarti aman ya berarti. Asap tahu kan dari sebelum ini dibangun perumahan apa. Berarti aman lah ya di sini. Itu emang dari jalan ini ikutin cuk. Tadi lihat mana sih tadi? Kandis wah, Kandis lagi. kayaknya dari bawah-bawah pohon. Lewat Kandis di mananya? lewat Lewat Pulau pasar Kandis, Dharma. lewat. Apa ada yang aneh gitu? Soalnya apa? Kandis ya. Kandis kalau kita lurus kalau dari sini kita lurus tuh tembusnya di Halim ya. Berarti kalau Kandis dari yang ini kan dari yang Mengkol sebelum kita lurus ya? Iya. Ya nggak sih? Ya kalau Pasar kita Kandis, lurus- pasar Iya, Kandis. pasar Kandis kalau Mengkol ya? Mengkol Iya, ke Iya, ada. itu Kiri. kan ada kayak apa sih rumah tapis. Ya kan yang kayak rumah berderet gitu. Terus ada pohon-pohon gede-gedenya di Iya, dalam. iya, Ya, ada. di Yang situ. sebelah kanan, Di sebelah situ kanan. tuh emang ada. Dan persis kayak yang ngikutin orang. Oh jadi Dan di situ tuh banyak, emang gak bawahnya cuma satu. mungkin dari situ itu kali. Ya gue gak tahu bawaan dari sini atau bukan, cuma kayak persis. Agaknya gua cuy sering lewat situ gua cuk. Iya, lu yang bawa. Tiko pulang goncengan lagi berdua. Gua ganteng gak sih? Kok dia mau ikut gua? Iya Gua kan nggak laki. Ya. Laki lagi yang ikut ya. Iya. Gua nggak gay boy, gua nggak gay. Please lu pulang. Gila sih, kok jadi gua gini ditakutin gini di sini. Gigi gua yang Ya nggak tahu. ditakutin. Biarin aja. Jadi dia di sini aja nggak mau pergi-pergi juga nih. Diri. Ini enggak yang kata tadi maksudnya nutupin itu maksudnya gimana? Kayak Nutup ngerangkul loh, gitu. enggak. Jadi gimana ya? Apa kayak misalkan orang ngeliat gua gimana gitu. Iya, kayak gimana ya bilang nutupinnya itu gimana sih kalau ada usaha Heeh. tapi dia ketutup kayak auranya loh, kayak auranya diambil gitu. Tapi ini nggak sepenuhnya. Mana nih? Kalau jomblo makin susah nih kayak. Makanya pan gua mau ngomong takutnya nutupin gua begitu soalnya cewek ngeliat gua ya gitu. Soalnya apa kalau lu jalan gitu, gue sih nggak tahu ya dari kapan ngikutinnya. Kalau lu jalan gitu kayak gimana nggak sih, kayak ada apa gitu, kayak ada yang sakit atau apa gitu loh. Setelah pulang gua kayak misalkan main keluar gitu ya. Pulang dari situ gua kayak ngerasa badan gua nggak enak gitu. Itu pegel gara-gara main kali ya. Gue main juga nggak capek gitu. Gue main kayak dateng ya kayak ke rumah Egi gitu, semua kayak tiduran gitu. Pulang kayak gue kayak abis main dari lari dari rumah gue ke rumah Egi lari gitu. Ngerasa capeknya kayak gitu bener. Oh iya sih, mungkin udah lama ya kali. Jadi Berarti bukan kayak Egi ini sebenarnya ya. Bukan Iya. kayak Egi berarti itu lo berarti. Tapi gue nggak tahu sih ya. Ya, itu tergantung. Soalnya gue nggak bisa ngusir-ngusir yang kayak gitu. Jangan sih takutnya dia marah malah ke gue lagi biarin marahnya. aja. Ya kan? Hai. Ngeri gue cowok. Anjir. Terus kalau Keringetan yang nggak sih? kalau yang di video-video itu yang kayak hantu bisa direkam, Heeh. itu tuh bohong. Oh itu jadi Gue kayak mau klarifikasi ya di sini tuh. Ah. Emang benar-benar nggak bisa. Dan yang bisa lihat itu emang benar-benar yang emang bisa lihat. Kalau pakai kamera pun nggak bisa. kan ada sih Jadi, kayak kamera yang kayak bisa menampakkan kayak bisa dapat gambar cuma nggak sepenuhnya kayak off apa sih kayak office cahaya gitu doang. Itu emang Kalau bener. cahaya mungkin, Ah. tapi dia kalau emang kayak apa Real, sih ada kayak asli. sekarang kayak Ah. kuntilanak Cuma gitu ada bedanya gambarnya nggak ada napak pocong doang gitu gitu ya, ya. nggak napak doang. Itu tuh kayak enggak banget. Enggak. Oh berarti itu enggak lah ya. Berarti kayak
kayak dibuat-buat. Hmm. Terus yang sampai dikeramasin, dikeplak itu bener nggak sih? Kan ada sih. Gue juga nggak Iya kan? bakal percaya. Kan ada sih. Karena gue pernah denger juga sih kalau setan di kamera itu kalau emang dapat dia tuh bakal hilang beberapa hari gitu. Nggak Kayak langsung. cuman ngerekam, tapi dia nggak jelas banget kayak Iya. bentuknya itu apa, kayak emang cuma Abstrak sedikit gitu. cahaya gitu atau apa gitu. Absurd. Bener kan bentuk. Kan kalau cahaya gue percaya sih, kayak misalnya kita foto di mana, terus kayak ada cahaya gitu doang. Biasanya sih yang sering di kamera itu kan bayangan lewat gitu kan. Itu kalau bayang-bayangan itu beneran. Iya, kayak tapi kan dia nggak jelas bentuknya. Maksudnya nggak Kayak mungkin cuma Cuma kayak bayangan. nggak Jadi utuh kita, gitu ya, nggak jadi utuh. kita nggak bisa ngevonis itu Ini kuntilanak apa, ini apa gitu ya. Nggak bisa. Karena gue pun udah coba ya. Karena gue pun udah coba. Oh, jadi- misalnya ada di sini, Iya. jadi lu foto nih. Gua Kalau tuh nggak percaya di sini nih ada nih kan. Jadi Lu ya, foto nih nggak ada. Gua apa? Karena gua tuh ngelihat sesuatu di rumah yang lama dulu. Terus gua arahin kamera karena mukanya nggak serem. Gue berani kalau mukanya serem. Cuman kalau ada badan yang cacat atau mukanya itu emang udah nggak ada bentuk lagi, gua emang nggak berani, benar-benar nggak berani. Cuman kalau dia masih utuh, gua coba giniin, nggak ada kelihatan apapun. Jadi Pure misalnya nggak ada. Tapi dia ada kalau gua lihat. Tapi kan ada juga paranormal yang bisa ngunci setan itu beneran Nah, gimana? gua nggak tahu tuh kalau yang itu. Karena kan dia orang penelusuran tuh, penelusuran ya kan. Sama mereka dikunci jadi wujud kayak asli, bener kayak manusia gitu setannya. Nggak tahu sih, gua belum pernah dengar ya. Kalau yang kayak gitu. Yang gua tahu cuma ngelihat. itu mungkin dilatih kali ya. Ya, oh iya. Mungkin ya. Dilatih Jadi tuh. Baju militer berarti dianya. Anjir. Tapi kalau lu pernah juga kan ngeliat yang wujudnya nggak bener bentuk gitu. Nggak berbentuk iya, lagi. kadang yang di Tegalaga itu jembatan itu tuh itu emang bener-bener bentuknya udah nggak bagus gitu. Jadi memang korban bekas-bekas. Korban kecelakaan. Mungkin juga dulunya emang nggak, tempatnya emang nggak bagus ya kayak gitu. Kan itu hutan sih ya. Sampai sekarang juga masih hutan. Mungkin emang ada apa gitu kejadian gimana gitu. Nggak. Soalnya kan model turunannya kayak turunan Tarahan sih kayaknya. Tarahan Iya tuh, nggak sih? nah Tarahan bisa lihat. Kan Gue belum pernah. Belum pernah Tapi sih. emang sering lihat sih ya kabar-kabar Iya, kecelakaan mobil sering mundur juga ya. itu ya. Kecelakaan terus. kena nggak tadi gue megang? Enggak. Dia Nggak ngindar bakal berarti. bisa lah. Enggak. Ya, Oh, Enggak. bukan dia ngindar Kan gitu. enggak kena, maksudnya enggak. Oh. Lu enggak nggak Iya. merasa kan? Tapi kena nggak pas gue tadi kayak gitu? Ke dianya? Enggak. Oh, nggak kena. Dia tuh nggak duduk kayak kita loh. Dia tuh Berdiri. berdiri. Oh, jadi mungkin kakinya doang ya. Waduh. Mukanya gimana mukanya? Gue penasaran. Lo takut nggak kalau lo takut? Mukanya, Jangan. enggak, mukanya aja bentuknya gimana? Kayak apa ya? Dibilang manusia itu kan manusia, tapi posturnya emang kayak badan manusia, cuma dia lebih tinggi, lebih besar tinggi. Terus kulitnya hitam banget. Dan di situ tuh ada sayatan muka di sini. Dari sini ke sini. Maksudnya apa itu? Sayatan. Oh, kayak bekas luka. bekas. Dari sini ke sini. Agak serem sih, Cok. Iya, serem. Semoga dia nggak tinggal ya, karena gue sendirian. Iya. Beda ikut gue dulu nggak apa-apa. Nanti kalau udah ada orang di sini gue tinggal sini. Ya kan dia tahu cu, kalau gue kan nggak tahu. Nanti dia bete sama gue nggak diajak ngobrol kayak mana coba gitu. Jadi ada lagi nggak? Cukup kali ya. Cukup kali Nanti ya. di part yang itu Nanti mungkin kita terlalu Part dua ya. Mungkin ekstrim. nanti yang bakal Ada yang lebih serunya di parah part sih. 2. Ada yang lebih parah. Kan nanti kalau ada orang kan dia berani ditanya di Iya. belakang gue ini apa. Berhubung nggak ada orang di sini, takut dia ada kenapa Siap, nanti. siap. Jadi kalau dia kenapa-napa tanggung jawab lo Gi. Egi tanggung jawab Egi. Ya udah itu aja ya. Ya. Oke, kita udahan sampai sini dulu. Nanti bakal ada part 2 ya. Nah, kelanjutan ceritanya gimana, yang lebih serem lagi. Gue bakal buka yang ada di belakang gue. Itu apa dan siapa? Dia mau apa? Siapa bapaknya? Kenapa dia ikut gue? Oke, gitu aja. Kita dari Ruang eksekusi Ruang malam Jumat. Eksekusi Malam Jumat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subrek YouTube channel kita biar kita tambah semangat buat kontennya ya. Dan terima kasih buat siapa? Terima Dia ya? kasih buat Septina. Oh Septina. terima kasih banyak sudah
mau cerita ya. dan harus di ya yang udah ngasih udah infonya ngasih. ke Mbak Septina ini mau cerita di sini. Oke. Oke, gitu aja. Bye bye.